warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa. Saya dari kelas 2B Prodi PAI. Dan saya mahasiswa dari kampus Institut Agama Islam Syarifuddin. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah media pembelajaran. Dan di sini saya sedikit menjelaskan tentang manfaat dan fungsi media pembelajaran. Langsung saja, yang pertama yaitu dari segi pengertian. Media pembelajaran berasal dari dua kata, yaitu media dan pembelajaran. Media itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang memiliki arti tengah, perantara, atau pengantar. The Association for Educational Communication and Technology menyatakan bahwa media adalah apa saja yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Sementara, menurut Suparman, media itu sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan informasi dan pesan dari pengirim pesan ke pengantar pesan. Lanjut yang kedua, yaitu pengertian pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Degeng menyatakan bahwa pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya membelajarkan pembelajar. Dalam hal ini yang dimaksud adalah anak siswa peserta didik. Yang kedua, Setio menyatakan bahwa pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh pembelajar atau guru atau instruktur dengan tujuan untuk membantu siswa agar dapat belajar dengan mudah. Yang ketiga, dari Punaji dan Silkbuden menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu proses komunikasi. Yang keempat, dari Munadi menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses komunikasi dalam pendidikan yang terjadi karena ada rencana dan tujuan yang diinginkan. Baik, selanjutnya penjelasan yang ketiga yaitu prinsip media pembelajaran. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian integral dari suatu sistem pembelajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu saja. Yang kedua, yaitu media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu media pembelajaran yang digunakan. Yang keempat, guru seharusnya memperhitungkan untung ruginya pemanfaatan suatu media pembelajaran agar mendapatkan manfaat maksimal dari media yang digunakan. Jadi hal tersebut akan berpengaruh terhadap cara menangkap informasi si peserta didik. Yang kelima, penggunaan media pembelajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarang menggunakannya. Selanjutnya, fungsi dari media pembelajaran. Di sini terdiri dari 6 fungsi, yaitu yang pertama, media pembelajar sebagai sumber belajar. Belajar adalah proses aktif dan konstruktif melalui suatu pengalaman dalam memperoleh informasi. Jadi dalam proses aktif tersebut, media pembelajaran berperan sebagai salah satu sumber belajar bagi pembelajar. Fungsi yang kedua yaitu fungsi semantik. Semantik ini berkaitan dengan meaning atau arti dari suatu kata, istilah, tanda, atau simbol. Jadi saat seseorang mempelajari suatu arti dari kata baru, seseorang akan membutuhkan media seperti kamus, glossary, atau narasumber. Jadi melalui media tersebut, seseorang dapat menambah pembendaharaan kata dan istilah. Dan yang ketiga, fungsi manipulatif.
Fungsi manipulatif ini merupakan kemampuan media dalam menampilkan kembali suatu benda atau peristiwa dengan berbagai cara, sesuai kondisi, situasi, tujuan, dan sasarannya. Yang keempat, fungsi fiksatif atau daya tangkap atau rekam. Fungsi fiksatif adalah fungsi yang berkaitan dengan kemampuan suatu media untuk menangkap, menyimpan, menampilkan kembali suatu objek atau kejadian yang sudah lama terjadi. Fungsi yang kelima yaitu fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini memiliki dua fungsi di dalamnya, yaitu mengatasi batas-batas ruang dan waktu, dan juga mengatasi keterbatas inderawi manusia. Dan yang terakhir yaitu fungsi psikologis. Dari segi psikologis ini, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi seperti fungsi atensi, fungsi efektif, fungsi kognitif, fungsi imajinatif, dan fungsi motivasi. Dan yang terakhir yaitu manfaat media pembelajaran menurut para ahli. Di sini terdiri dari 4 manfaat. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai serta mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Dan manfaat media pembelajaran itu ada 2. Saya akan menjelaskan 2 saja. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Jadi, yang dimaksud sifat verbalistis ini dalam bentuk kata-kata, tertulis atau lisan belaka. Dan yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila dari awal sampai akhir ada tuturan kata penjelasan dari saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.